kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggakan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Saudara, waktu hari Kamis yang lalu ya, waktu pujian penyembahan, kita sedang memuji menyembah. Hari Rabunya saya sampaikan, kita harus meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Karena tanpa Roh Kudus, saya selalu berkali-kali berulang-ulang menyampaikan buat saudara, tanpa Roh Kudus kita tidak berdaya, tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin berkemenangan. Tetapi kalau kita meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita, ketika kita susah, Roh Kudus itu memberikan penghiburan. Ketika kita tidak kuat, Roh Kudus itu memberikan kekuatan kepada kita. Bangkit lagi, semangat lagi. Ketika kita tidak berdaya, udah diambang titik ya kelemahan, tetapi Roh Kudus itu memberikan lagi kekuatan. Ya, Roh Kudus itu memberikan kekuatan kepada kita. Ya, saudara, barusan hari Kamis, waktu kita ada pujian penyembahan di Zoom ini, ya. Waktu kita ada pujian penyembahan di Zoom ini, tiba-tiba nggak tahu pukul berapa waktu itu ya, mungkin jam 8 ya, jam 8-an gitu. Saya mendengar plafon ini di kamar ini, ada suara ledakan yang keras. Saya sendiri sampai kaget dengar suara ledakan itu. Saya cari di mana suara itu, ya nggak ada apa-apanya. Lalu saya udah lihat, saya berkali-kali lihat ke atas, nggak ada apa-apanya. Saya lanjutin lagi, saya sampaikan, saya doain Anda satu-satu, ya. Saya mendoain Anda satu persatu. Dan ketika saya mendoakan Anda satu persatu, tiba-tiba Tuhan perlihatkan, bukan Tuhan bilang, Tuhan saya merasakan dada saya itu semakin sesak. Tetapi saya paksa untuk saya tetap menyelesaikan Zoom ini. Saya harus tetap berjalan dan mendoakan saudara semua sampai selesai. Ya. Dan ketika sampai selesai, saya berkata kepada Pak Dr. Hamelun, ternyata bukan di tempat saya saja yang mendapat serangan, di menara doa. Di situ ada yang tinggal di menara doa kan, Bapak dan Ibu dari Kediri juga tinggal di sana. Dan beliau bercerita sama saya bahwa di sana juga terdengar ledakan yang keras di atas genteng. Ya. Dia mendengar ada ledakan yang keras. Dan dia tahu itu adalah kiriman dari jahat. Dan mereka berdua berdoa. Ya. Mereka tidak berkata apa-apa, mereka berdoa. Nah, sama ketika saya minta pada Bapak Dr. Hamelun untuk mendoakan saya dan semua yang ada di Zoom, doain saya, lalu saya mulai berbahasa roh.
Saya mulai berbahasa roh, saya mulai meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup saya. Dan ketika saya terus berbahasa roh, Tuhan perlihatkan kepada saya serangan-serangan yang tadi datang itu semua pada keluar. Ada ular-ular keluar, ada naga keluar. Tuhan perlihatkan begitu. Lalu terakhir Tuhan perlihatkan wajah-wajah orang-orang yang mengirimkan serangan. Bahkan yang terakhir Tuhan perlihatkan ada tombak, 3 tombak yang besar-besar yang dilemparkan untuk mengenai saya. Supaya apa? Ketika tombak itu pas mengenai jantung saya pasti terkapar, saya pasti tidak berdaya, ya alias mati begitu ya. Tetapi sekali lagi, Tuhan itu ajaib. Ketika kita meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita, dan ketika perlengkapan senjata Allah, ketika kita tetap menjaga hidup kita, perjalanan hidup kita dalam koridornya Tuhan disertai dengan sehingga engkau layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Engkau berjalan berkasutkan kebenaran, berjubah sirahkan kebenaran, berikat pinggangan kebenaran, ya seperti yang dituliskan di firman Tuhan. Dan ketika engkau menjaga semuanya itu, saya doa Tuhan ampuni saya, ampuni orang-orang yang merencanakan yang tidak baik terhadap diri saya. Dan ketika saya terus berdoa, Tuhan perlihatkan tombak itu lepas dan tombak itu kembali kepada si pengirimnya. Dan ketika tombak itu kembali kepada si pengirimnya, maka ketiga pengirim itu akan mengalami sesuatu. Dan saya tidak tahu, tapi saya serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Akhirnya saya tidak ada apa-apa, dan saya bisa melepaskan semuanya. Saya lega, nggak ada apa-apa. Saudara, setelah itu saudara semalaman, saya tuh nggak bisa tidur. Saya merasa kenapa kok nggak bisa tidur ya Tuhan. Sampai jam 3 pagi nggak tidur, Tuhan suruh berdoa. Terus berdoa dan berdoa. Saudara, ketika engkau meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, ketika engkau mengalami, kita hidup di dunia ini kita tidak tahu. Kita berkenalan dengan teman kita atau orang-orang baru kita nggak tahu. Tetapi Roh Kudus itu mengetahuinya. Dan ketika engkau punya Roh Kudus dalam hidupmu, maka apapun yang orang lakukan tidak baik dalam hidupmu, dalam dirimu, engkau bisa dengan penyertaan Roh Kudus, engkau bisa menghardik, engkau bisa mengusir semua serangan itu. Tidak mengenai engkau, tetapi kembali kepada penyerangnya. Dan engkau berkemenangan. Ya, di hari-hari akhir ini, dunia bisnis banyak persaingan. Banyak yang pakai opo-opo, ya. Banyak yang pakai karena iri hati, karena aduh tokoku rame, tokonya dia nggak rame, ya kan? Akhirnya dibikin nggak rame, dibikin sepi, dikasih macam-macam di depan toko, ya. Melihat kebahagiaanmu, rumah tanggamu mungkin. Ada iri hati, ada timbul persaingan, ada timbul segala sesuatu sehingga membuat mulai masuklah itu si jahat untuk mengotak-atik, untuk membuat keributan, untuk membuat yang tidak baik di dalam rumah tangga keluargamu. Begitu juga di dunia, macam-macam, ya, baik usaha bisnis, baik persahabatan, baik apapun, baik dunia pelayanan, ya, lebih-lebih lagi dunia pelayanan. Si jahat tidak tinggal diam. Kenapa si jahat tidak tinggal diam? Kenapa si jahat selalu berusaha, berupaya dengan licik untuk menjatuhkan, untuk mematikan, ya, untuk membuat anak Tuhan tidak berhasil. Janji Tuhan tidak berhasil, tidak terjadi tergenapi dalam hidup kita orang benar. Kenapa? Karena dari awal mula iblis itu sudah dikalahkan oleh Tuhan. Dari awal mula, iblis itu kepalanya sudah diinjak oleh tumitnya Tuhan. Dan itu membuat iblis tidak terima. Dan sampai hari ini, iblis selalu datang mengecoh anak-anak Tuhan. Apalagi orang pilihan Tuhan. Supaya tidak terjadi, tidak tergenapi semua rencana Tuhan, semua janji Tuhan dalam hidupmu. Dan kalau kita nggak punya Roh Kudus, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kalau kita punya
Kudus saudara. Iya, kita bisa menghalau sendiri. Kita bisa mengusir itu sendiri. Dan nyaman dengan penyertaan Tuhan. Engkau tidak akan kurang satu apapun. Tadi firman Tuhan berkata apa? Engkau bisa menghalau panah si jahat. Apapun yang dikirimkan orang untuk mencelakakan engkau, untuk membuat engkau jatuh, untuk membuat engkau tidak berdaya, untuk membuat engkau mati sekalipun. Tetapi dengan penyertaan Tuhan, dengan Roh Kudus, engkau bisa menghalau semua itu dan engkau berkemenangan. Ya. Kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Saudara, bukan cuma Anda tanpa terasa biasa-biasa, lalu iblis itu datang dengan liciknya, mengelabui, memperdaya, membelokkan jalanmu dari kebenaran untuk supaya jalan ke kanan dan ke kiri. Tetapi kalau engkau selalu penuh Roh Kudus akan mengingatkan engkau, jangan ke sana, jalan aja terus lurus bersama aku. Maka engkau akan berkemenangan, engkau sampai tujuan, dan engkau akan berkemenangan, engkau akan mendapat piala kemenangan. Bahkan ketika engkau berjalan bersama aku, Tuhan katakan, suamimu akan kembali. Kenapa? Karena doamu yang disertai dengan kebenaran itu besar kuasanya. Dan melalui doamu, maka serangan-serangan si jahat itu bisa terlepas, ada kelepasan, ada kebebasan, ada kemenangan, ada kemerdekaan. Ya. Oleh sebab itu mari, jangan kita jadi anak Tuhan biasa-biasa saja. Kalau kita anak Tuhan biasa-biasa, kadarnya biasa-biasa. Tapi kalau engkau jadi anak Tuhan yang berbobot, kadar tinggi, emas ada yang 18%. Kalau 18% kadarnya, warnanya pucat, nggak bagus. Ya, ada yang 50%, ada yang 60%. 60% sudah kuning, tetapi harganya murah. Ya, 70% udah bagus bisa dibentuk, tapi harganya tetap murah. Kalau 90% lebih bagus, harganya juga lebih mahal. Apalagi emas lantakan persen. Itu tidak pernah berubah wujudnya, bentuknya. Lantakan emas dan harganya selalu di atas. Selalu termahal, tertinggi. Saya ingin semua yang ada di Zoom ini, kadarnya semakin hari, semakin naik dan naik. Dan 100%. Kalau kadarmu 100%, percayalah, doamu akan mendapat jawaban Tuhan yang terbaik. Ketika engkau mengangkat dudukanmu ke atas, berkat Tuhan tercurah dalam hidupmu. Ketika engkau mengangkat atas, angin bisa kau halau. Engkau bisa menghentikan angin. Engkau bisa menghentikan hujan. Dan kalau tanganmu terangkat ke atas, engkau bisa memerintahkan yang kering itu menjadi subur kembali dengan cara Tuhan yang ajaib. Kenapa? Karena Anda punya otoritas dan kuasa Tuhan. Tapi kalau kita kadarnya cuma 10%, 20%, tidak ada. Tapi kalau kadarmu benar-benar murni, luar biasa, otoritas dan kuasa Tuhan ada atas dirimu. Ya. Oleh sebab itu kenapa kita ada di Zoom ini, mengajarkan kita, membentuk kita, mengolah kita untuk semakin hari semakin luar biasa, semakin indah di mata Tuhan dan di mata manusia, dan semakin luar biasa, semakin kuat dan gagah perkasa, dan engkau berkemenangan. Ketika ada angin, ada badai menerpa, engkau tidak akan terhilang.
Engkau tidak akan terkena angin lalu hilang, terlempar, ya. Tetapi apapun keadaanmu, ketika engkau tertanam di aliran air kehidupan, yaitu engkau meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, engkau terus penuh dengan Roh Kudus, engkau terus memuji menyembah, engkau terus berbahasa roh, engkau semakin kuat dan gagah perkasa apapun yang orang kirim kepada engkau. Kalau kirimannya cuma biasa, paling engkau cuma merasa celekit, ya, kayak kecubit kecil, celekit gitu. Kalau ada jarum yang dilemparkan engkau paling akan merasa, aduh sakit ya, ini jarumnya kecil, sakit. Tetapi kalau kita tidak ada kekuatan, ketika dilemparkan tombak, begitu tombak itu kita akan jatuh. Kita jatuh sakit, kita jatuh lemah, dan akhirnya kita nggak berdaya. Tapi kalau kita ada Roh Kudus, semakin kita memuji menyembah, aliran-aliran air kehidupan itu mengalir dan mengalir, memenuhi hidupmu, terus memenuhi hidupmu. Tanpa terasa, engkau semakin kuat dan gagah perkasa. Dan ketika mulai sinar Tuhan memenuhi hidupmu, terus memenuhi hidupmu, engkau semakin kuat dan gagah perkasa. Dan ketika mulai urapan Tuhan, air itu, minyak urapan itu diteteskan di kepalamu. Diteteskan terus ke kepalamu dan terus ke kepalamu. Urapan Tuhan ada dalam hidupmu. Maka engkau semakin peka dan dengarkan suara Tuhan. Dan engkau semakin hari berjalan bersama Yesus. Apalagi kalau minyak urapan itu mengalir, semakin mengalir, memenuhi seluruh tubuhmu, wajahmu, semuanya. Saya jamin, lalat pun tidak bisa nempel. Lalat nempel, mati langsung. Nyamuk nempel, mati langsung. Semut nempel, mati langsung. Kenapa? Ada minyak urapan, ada covering Tuhan yang melingkupi seluruh tubuh. Ya. Oleh sebab itu, mari saya mau semua yang ada di sini tidak cuma berdiam diri, mulai meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Kenapa? Supaya kita jadi anak Tuhan yang luar biasa, menjadi teruna-teruna Tuhan yang luar biasa. Ya, jangan biasa-biasa. Ada seorang anak Tuhan berkata begini, Bu Lingling, doain saya. Sebetulnya saya ini bisa dapat jodoh dari Tuhan enggak? Kalau memang dapat, ya puji Tuhan. Kalau memang enggak dapat, ya wis aku nemu. Ya, itu pasrah. Ya pasrah lah, karena umurnya sudah tahun depan udah 60. Iya kan? Tapi belum pernah merit. Jadi dia suruh saya doain. Ketika saya doain, ya, ketika saya doain, Tuhan berkata apa? Tuhan katakan, aku sangat mengasihi engkau. Tidak ada kata terlambat kata Tuhan. Aku lebih tahu yang terbaik buat engkau. Aku akan memberikan yang terbaik buat engkau dengan caraku. Tetapi benailah hatimu, benahi dirimu. Ya. Lalu saya ngomong, karena udah akrab kan, tiap hari telepon. Saya berkata begini, kamu minta jodoh terbaik dari Tuhan. Dan Tuhan sudah, bagi Tuhan itu nggak ada kata yang terlambat. Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada engkau dengan cara Tuhan yang ajaib. Tapi, saya bilang, tapi ini ada tapinya. Ya. Tuhan katakan, benahi hatimu, benahi semuanya. Supaya engkau benar, supaya janji Tuhan itu benar-benar terjadi, tergenapi dalam hidupmu. Nah, karena saya sudah kenal, saya ngomong lagi, sorry ya, kalau boleh tak tambahi, saya bilang gitu. Kamu mulai membenahi ya, tiap hari mandi keramas. Saya bilang, kamu tiap hari mandi keramas, pakai bedak, saya bilang.
pakai minyak wangi kalau pergi. Ya kan? Dia berkata sama saya gini, iya, saya kalau mau pergi ke onsite, itu ke susu sampai enggak bedaan. Ya, langsung berangkat. Terus saya itu enggak pernah pakai minyak wangi, dia bilang. Minyak wangi kan mahal, dia bilang. Ya. Terus saya itu kalau keramas seminggu sekali, saya bilang, kamu mau dapat jodoh yang terbaik dari Tuhan. Lah kalau kamu tidak ada perubahan dari penampilanmu, kumus-kumus, ya, dari penampilanmu yang tidak bagus, tidak necis, tidak rapi, tidak cantik, tidak harum, iya, mana ada kumbang yang mau mendekat, iya kan? Udah saya kasih ceramah itu, saudara, tidur kan, semalam tidur, pagi dia telepon saya, dia berkata, iya ya, sak malam tak pikir nolo, sing dikatakan itu bulingling itu tak pikirin semalam. Tak pikir-pikir betul juga ya. Betul juga ya, kalau aku modelnya kayak gini, ya apa bisa dapat ya. Ya wes aku ndak ada orang tua. Bulingling tak anggap koyok mamiku dewe, nuturin aku katanya gitu. Jadi tak denger no, mulai sekarang tak rapikan diriku, emang iya mandio. Mandio, keramas, lebih tampil cantik. Dia cerita sambil tertawa-tawa. Iya Mi, sampai orang yang duduk di sebelahku itu ngomong, aku enggak betah lihat kamu. Iya, tak sambil guyon. Saya bilang, oke, berbenah. Kalau kamu berbenah, saya percaya Tuhan akan kirim yang terbaik buat kamu. Tapi kalau kamu tidak berbenah, biarkan dirinya terus gembrot. Ya nggak bisa. Mulai dibenahi, mulai olahraga mungkin, jalan kaki mungkin, supaya tambah langsing, tambah cantik. Iya kan? Nanti pasti Tuhan kasih. Sama dengan janji Tuhan buat kita. Tuhan akan pakai kita menjadi alat kemuliaannya yang luar biasa. Kalau kita tidak pernah bergaul dengan Roh Kudus, kita tidak pernah menyertakan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa cakap melalui segala perkara? Bagaimana kita bisa naik dan naik dan naik? Tidak bisa. Tetapi kalau Anda selalu menyertakan Roh Kudus, apapun yang datang, oh tokonya sepi, dibuat orang sepi, ya doa memuji menyembah, tidak terasa. Memuji menyembah terus berbahasa roh. Tokomu yang sepi akan kembali ramai. Kenapa? Karena ada roh kehidupan itu di dalam dirimu. Dan ketika engkau selalu meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, di akhir zaman ini paling penting. Ketika ada serangan dari serangan si jahat, saudara, kita bisa menghalau semuanya, kita bisa menghardik semuanya, dan kita tetap berkemenangan. Dan ketika kita selalu meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, di tempat manapun, seperti Pak Demi. Pak Demi ini ikut Zoom kita loh, tetapi dia itu ada di kapal. Bukan seperti kita duduk di rumah enak-enak. Tetapi kenapa beliau walaupun di kapal, di laut, beliau rindu, beliau terus ikut Zoom. Karena ketika kita ikut Zoom, kita ikut berdoa, kita memuji, menyembah, ada kekuatan. Kekuatan yang menguatkan kita. Kekuatan yang membuat kita tidak terpedaya oleh bujukan si jahat. Kekuatan yang memberikan kepada kita supaya kita tetap berjalan dalam jalur supaya kita tetap berkemenangan sampai akhir. Ya. Tetapi ada juga, saya ini ketemu orang macam-macam. Ingin sekali berkemenangan. Ingin sekali pulih keadaan rumah tangga keluarganya. Ingin sekali dihargai dan dihormati oleh semua orang. Tetapi ketika dibentuk Tuhan, tidak mau. Ketika ada sinar Tuhan, mulai tangan penyunan itu membentuk, tidak mau. Tidak enak. Ya. Wong biasanya saya di atas. Biasanya saya serba ada. Semuanya ada.
Tetapi hari ini, ketika Roh Kudus ada dalam hidupmu, Roh Kudus akan mengajar engkau untuk hidup pada apa yang ada. Untuk selalu rendah hati. Untuk selalu mengandalkan Tuhan. Saya tidak tahu hari ini saya harus berkata apa. Karena saya juga nggak menyangka. Saya pikir tadi malam sudah share semua undangan ya. Hari ini saya bisa enak, tinggal nanti mau Zoom begitu. Ternyata saya mengalami seluruh tubuh saya sakit, tenggorokan saya tidak enak, ya kan? Saya udah pikir ini kalau saya nggak ke dokter, saya juga bisa. Saya berdoa bisa minum obat biasa. Tetapi saya sepertinya saya mikir kalau besok saya pelayanan dengan keadaan begini, nggak bisa. Ya, Selasa onsite, Rabu ada pelayanan lagi, Kamis balik ketemu saudara lagi, Sabtu balik ketemu saudara lagi. Ya, akhirnya saya pergi ke dokter tadi. Karena Roh Kudus katakan pergi saya pergi ke dokter. Dan ketika dapat obat, saya minum langsung. Keluar dari dokternya, saya minum langsung. Ya, hari ini saya masih punya suara untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan di hadapan saudara. Saya masih bisa menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada saudara. Itulah gunanya Roh Kudus, saudara. Kalau kita ada dengan Roh Kudus, sebesar apapun masalahmu, Dia bisa memberikan petunjuk. Kalau saya tidak mengikuti petunjuk Roh Kudus, mungkin hari ini, tadi malam ini, saya nggak bisa berdiri depan saudara. Saya nggak bisa menyampaikan pesan Tuhan buat saudara. Tetapi ketika saya dengar-dengaran, Tuhan itu tetap memberikan sarana yang ada di dalam dunia ini, dengan sarana yang sudah Tuhan berikan, kita ambil sarana itu, maka ke dokter dikasih obat, sembuh. Tetapi kita tetap meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita, tetap berdoa, percayalah Anda yang punya masalah. Percayalah masalahmu akan terselesaikan dengan cara Tuhan yang ajaib. Percayalah ketika engkau berperang melawan si jahat, suamimu sadar kembali, supaya suamimu kembali pulih kembali, dan supaya rumah tanggamu kembali rukun, berbahagia kembali, bersuka cita. Anda harus berjalan bersama Roh Kudus. Percayalah, pasti berkemenangan. Karena saya melihat banyak orang yang mengalami sampai piringnya pecah berkeping-keping, tidak mungkin dipersatukan, tidak mungkin bisa dipulihkan, dikembalikan, tidak mungkin. Tetapi ketika engkau sujud di hadapan Tuhan, Roh Kudus yang menjamah, Roh Kudus yang memberi kekuatan kepada engkau, maka piring yang pecah berkeping-keping kembali utuh kembali, dan kembali ada pemulihan dari Tuhan, dan kembali bersukacita, dan kembali berbahagia. Ya, oleh sebab itu mari. Kenapa harus berjalan dengan Roh Kudus? Karena dikala kita susah, Roh Kudus bisa menghibur kita. Ketika kita tidak berdaya, Roh Kudus kembali mengingatkan, menguatkan untuk kita berjalan maju lagi. Ketika kita sudah nggak mampu lagi, sudah putus asa, sudah nggak ada harapan, tetapi Roh Kudus kembali memberikan semangat kepada kita untuk jalan maju dan maju ke depan. Sama seperti perempuan yang minta doa kepada saya, dia sudah hilang harapannya. Dia bilang, aku sudah umur 59, besok itu sudah 60. Kalau memang Tuhan kasih, doa no. Tuhan kasih apa enggak? Kalau Tuhan kasih, aku terima. Tapi kalau enggak, ya sudah. Jadi aku tahu posisiku. Ya, saudara, yang bisa tahu posisimu, yang bisa mau kasih atau enggak, yang bisa memberi harapanmu itu ada kenyataan, ada kepastian, adalah Tuhan. Dan ketika engkau berjalan bersama Roh Kudus, maka kepastian itu datang. Saya tidak tahu Ciing mengalami apa, tetapi saya mendengar kesaksian dari Ibu Cindrawati Ing. Ling, sing disampaikan kemarin itu benar, sing disampaikan itu benar terjadi. Kok bisa terjadi, kok bisa benar? Karena Roh Kudus yang memberitahukan, Roh Kudus yang menyampaikan. Saya nggak tahu, saya kenal Ciing cuman ketemu. Terus datang lagi kedua kali, diajak makan. Udah. Nggak pernah ngobrol masalah pribadinya Ciing, masalah apanya, nggak pernah. Tetapi Tuhan itu maha tahu. Tuhan tahu keberadaannya, Tuhan tahu keadaan mungkin
usahanya, rumah tangganya, keluarganya, anaknya, Roh Kudus yang tahu. Dan ketika Roh Kudus memberitahu, itu tepat dan benar. Iya, oleh sebab itu mari, saya ingin Anda semua penuh Roh Kudus. Supaya Anda juga bisa tahu sendiri, Anda bisa berdoa sendiri, dan Anda dipakai Tuhan luar biasa. Dan ketika Anda bisa berdoa, Anda penuh Roh Kudus, Anda berdoa. Doamu itu luar biasa. Engkau berdoa buat anak, menantu, cucumu. Mereka semua akan mengalami perubahan demi perubahan terjadi. Dengan cara Tuhan dan dengan cara kita. Ya, mari Bapak Ibu, saya nggak lama-lama. Kalau saya lama pun ngomong, Anda nggak dengar percuma. Tetapi saya mau Anda menjadi pendengar yang baik dan Anda mulai berdoa, meluaskan Roh Kudus berkarya. Ya, ketika Anda terus penuh dengan Roh Kudus dan penuh dengan Roh Kudus, Yohanes 4 ayat 23 24 Anda baca. Ketika Anda terus bersekutu dengan Dia, terus meluaskan Roh Kudus berkarya dalam, saya pernah sampaikan dengan Tuhan. Iblis tidak mengerti. Iblis tidak tahu. Makanya saya kalau berdoa, saya menghardik iblis bukan dengan bahasa Indonesia. Hai setan keluar, hai iblis keluar. Enggak. Tapi saya berbahasa roh. Dan ketika saya berbahasa roh, maka Roh Kudus yang menghardik. Dan ketika Roh Kudus yang menghardik, iblis itu lari terbirit-birit. Setan itu lari terbirit-birit. Tombak itu kembali kepada pengirimnya. Dan kita tetap berkemenangan. Dan kalau hal itu Tuhan luaskan terjadi berkali-kali terjadi. Kenapa? Karena Tuhan sedang melatih kita supaya kuat dan gagah perkasa. Saya cuma di hadapan saudara berapa puluh orang. Dan saya cuma menyampaikan pesan Tuhan. Ini latihan. Apalagi kalau saya udah ada di medan perang, di tempat yang ramai. Di tempat yang besar, ya, di gereja yang besar, mungkin serangannya banyak. Di KKR yang besar, serangannya lebih banyak. Kalau kita nggak ada Roh Kudus, kita habis. Ya, saya pernah menjumpai seorang anak Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Ketika dia KKR, kesembuhan, dia KKR, memenangkan jiwa-jiwa. Luar biasa KKR. Dan dia sukacita, dia berkata, wah, tadi malam banyak yang dimenangkan. Ada berapa puluh orang bertobat. Ada berapa orang terima Yesus. Ya, KKR-nya berhasil. Tetapi besok pagi, jam 7 pagi, beliau meninggal. Beliau meninggal. Ada lagi seorang hamba Tuhan. Sama. Dia dipakai Tuhan luar biasa. Pandai, saya kenal pendeta ini pandai sekali. Inggrisnya bagus. Semuanya bagus. Dan dia juga dipakai KKR luar biasa. Habis KKR melayani, luar biasa banyak jiwa dimenangkan. Besoknya lagi makan. Tahu-tahu enggak ada. Kenapa? Ketika kita habis berperang KKR, serangan itu datang. Serangan-serangan itu datang. Kalau kita tidak mempersiapkan diri, habis kita. Oleh sebab itu hari ini, benar-benar belajar meraih Roh Kudus, belajar penuh dengan Roh Kudus. Minta sama Bapak, Tuhan penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu. Dan ketika engkau benar-benar penuh dengan Roh Kudus, belajarlah meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Ya, dan saya percaya kalau saya bisa berkemenangan, saya menyampaikan buat saudara, karena saya ingin saudara juga berkemenangan. Saya ingin saudara mengalami terobosan demi terobosan terjadi. Saya ingin saudara mengalami perubahan-perubahan terjadi dan Anda tampil menjadi pemenang-pemenang yang berkemenangan, yang bisa memenangkan jiwa-jiwa. Dan Anda tampil sebagai sosok teruna-teruna Allah yang luar biasa. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Ya, karena ketika kita sakit,
orang akan menuding kita. Ketika kita jatuh, orang akan menuding kita. Ketika kita terpeleset, orang akan menuding kita. Tetapi coba, kalau kita berkemenangan, orang akan melihat, semua akan melihat. Kok bisa? Kok luar biasa? Ya, oleh sebab itu mari, untuk menjadi luar biasa, luaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup Bapak Ibu semuanya. Ya, saya tidak tahu masalahmu, tetapi Roh Kudus tahu. Dan Roh Kudus selalu memberikan petunjuk kepada kita. Dia tahu masa depan kita. Dia tahu sampai akhir hidup kita akan ada apa yang terjadi di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Dia tahu. Dan biarlah kita juga selalu melekat, selalu masuk ke dalaman. Kan Tuhan selalu berkata, masuk ke dalamanku, masuk ke dalamanku, sehingga engkau kuat dan gagah perkasa. Ketika Anda terus masuk ke dalam Tuhan, meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, engkau akan lihat hasilnya luar biasa. Kembali saya ingatkan, ketika Anda selalu meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, engkau akan tampil beda. Ya, yang pas-pasan akan semakin cantik. Kenapa? Ada sinar kemuliaan Tuhan dalam wajahmu. Yang sudah STW, ketika engkau meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, engkau terus menyanyi, memuji, menyembah, wajahmu akan kinclong berkilauan. Suamimu melihat engkau berubah. Tidak seperti biasanya kusut, tetapi cemerlang. Kenapa? Ada sinar kemuliaan Tuhan dalam wajahmu, dalam hidupmu. Ya, mari saudara, kalau kita tidak percaya cobaan tiap hari baca 5 pasal dalam Alkitab, tiap hari memuji menyembah 1 jam, 2 jam, kalau perlu 3 jam, cobaan tiap hari, engkau akan tampil beda. 1 bulan, 2 bulan, orang akan lihat, aduh kamu kok sekarang cantik ya. Ya, kenapa? Karena ada Roh Kudus dalam hidupmu. Ya, orang akan lihat, kok tidak sama ya? Kok kelihatannya lebih muda ya dari dulu ya? Kenapa? Karena ada sinar kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Ya, ayo, semua pingin cantik toh? Semua kepingin sehat? Semua kepingin berkemenangan bukan? Semua ingin dijawab Tuhan, mendapat jawaban Tuhan. Doamu dijawab Tuhan, suamimu kembali, istrimu kembali, kantongmu yang kosong kembali penuh-penuh, yang tadi dibawa kembali naik ke atas, yang bisa mengangkat kita naik ke atas cuma Tuhan. Luaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Engkau akan semakin diberkati, semakin luar biasa dan semakin luar biasa, tapi jangan lupa tetap rendah hati. Ketika engkau tetap rendah hati, Tuhan akan bawa engkau tetap naik dan naik dan naik ke atas. Iya. Kalau saya ngomong terus, Anda akan ngantuk. Tetapi mari belajar, ya. Belajar meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Supaya engkau cakap melalui segala perkara dan pasti keluar sebagai seorang pemenang. Kalau saya tadi malam dapat serangan, saya tidak penuh Roh Kudus, saya hari ini nggak bisa berdiri lagi di depan saudara. Ya, tetapi ketika saya terus berdoa, langsung memuji menyembah, langsung berdoa berbahasa roh keras-keras, setannya bablas, kirimannya bablas, semuanya bablas. Dan yang ada di menara doa, ketika dia mendengar juga suatu ledakan, suara ledakan yang besar di atas genteng, mereka tidak berkata apa, mereka langsung berdoa. Ketika mereka langsung berdoa berbahasa roh, mereka tetap segar bugar, nggak ada masalah. Ya, semua harus penuh Roh Kudus supaya Anda berkemenangan. Saya sudah saksikan, mungkin yang ikut Zoom berapa lama, udah 3 tahun ya. Anda sudah melihat saya mengalami yang dilempar apapun, ya kan? Tetapi selalu Tuhan luputkan. Selalu Tuhan luputkan. Saya pernah saksikan kan ketika saya dilempar tombak. Dan ketika tombak itu kembali kepada orangnya, Tuhan katakan, kamu akan dengar kabar. Besok akan ada sesuatu terjadi. Betul, saudara. Orangnya itu mati, saya sehat sampai hari ini. Ya, oleh sebab itu mari luaskan
kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidupmu, supaya engkau berkemenangan. Dimanapun engkau hidup, serangan itu ada. Karena iblis itu lawannya Tuhan, ya kan? Kalau kita penuh dengan Roh Kudus, kita dipakai Tuhan luar biasa, semakin serangan itu banyak. Tetapi kalau engkau berjalan bersama Roh Kudus, percayalah, engkau pasti berkemenangan, ya. Yakin dan percaya Anda pasti berkemenangan. Karena Roh Kudus itu berjalannya maju dan maju terus maju ke depan, naik dan naik terus naik ke atas, dan Anda akan dibawa naik dan naik sampai ke puncak yang tertinggi, sampai Anda menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Dan dipromosikan Tuhan dengan caranya yang ajaib. Tapi kalau kita di tengah jalan, begitu kena serangan, kena panah hitam, kena tombak, kita udah loyo, kita nggak berdaya, kita sakit. Janji Tuhan tidak terjadi. Berhenti sampai di situ. Tapi kalau kita terus berkemenangan, kita akan naik dan naik terus. Ya, biasanya cuma lemparan biasa. Tadi malam benar-benar. Padahal saya ini saat ini bukan tinggal di apartemen, saya tinggal di rumah anak saya. Masih bisa diserang, masih bisa meledak di atas genteng. Ya, tetapi tidak usah takut. Ketika ada Roh Kudus, Anda berjalan bersama Roh Kudus, pasti berkemenangan. Ya. Dan saya mau Anda semua yang di Zoom juga harus menjadi teruna-teruna Tuhan yang luar biasa, yang tangguh gagah perkasa. Dan mulai hari ini terus luaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Kalau dapat penglihatan itu enak. Kenapa? Ketika saya mendapat serangan itu, akhirnya Tuhan perlihatkan wajah orang yang menyerang. Dan ketika saya melihat wajah itu, saya tidak boleh dendam, saya tidak boleh marah, tetapi saya tetap mengampuni dan mengasihi. Ketika Anda bisa mengampuni dan mengasihi, maka serangan itu tidak akan mengenai Anda, tetapi kembali kepada orang yang mengirimnya. Ya, ingat, mengampuni dan mengasihi. Itulah yang bisa membuat engkau berkemenangan. Saya undang Ibu Febenini yang berdoa buat firman Tuhan. Mari saudara, kita akan masuk dalam doa mengucap syukur kepada Tuhan. Buat semua kebaikan dan kemurahan-Nya membuat kita bertahan sampai hari ini. Bukan karena kita kuat, bukan karena usaha kita semata. Karena ini anugerah. Haleluya. Patut kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang maha besar Bapa kami di dalam surga. Kami datang kepadamu ya Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih. Buat anugerah yang terindah dan terbesar yang Kau anugerahkan kepada kami, yaitu keselamatan. Oh Tuhan, terima kasih kalau kami boleh ada saat ini. Bukan karena usaha kami manusia yang memiliki, karena kami tidak memiliki apapun yang dapat kami andalkan. Selain kami mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, Engkau masih percayakan kami hidup, dan hidup kiranya untuk Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, hidup berguna, hidup memberikan arti. Oh Tuhan, haleluya, bisa berbagi satu dengan yang lain. Hidup menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah mendengar firman-Mu, biarlah kami simpan untuk kami renungkan siang dan malam, supaya dapat memberikan hasil yang lebih baik lagi Tuhan. Supaya di hari-hari yang akan datang, Tuhan, supaya kami semakin mengalami perubahan, mengalami, oh Tuhan, kehidupan yang dibangun oleh firman dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami berdoa, kalau saat ini hamba-Mu, Cik Lingling, kondisi kesehatannya sedikit terganggu, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya sakit penyakit yang mengganggu, oh Tuhan, kiranya dengan kuasa darah Yesus, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus, terlepas segala sakit penyakit, baik itu penyakit flu ataupun karena kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang hendak mengusik. Kami percaya seorang hamba Tuhan yang diurapi, maka tidak ada satupun yang bisa menyerangnya, karena ada kuasa
Oh, ada bala tentara malaikat Tuhan sedang melingkupi, menjaga hamba-Mu ini. Sehingga hamba-Mu terus dalam keadaan baik-baik saja. Dalam keadaan kesehatannya terpelihara dengan baik. Pelayanannya terus oh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, Engkau mau tolong. Apabila masih ada kuasa-kuasa setan iblis yang hendak merongrong pelayanan pekerjaan Tuhan, yang hendak menggagalkan pelayanan hamba-Mu, maka kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu Tuhan hadir dan Kau berkati pakai hamba-Mu Cik Lingling. Semakin bertambah-tambah urapan. Tuhan, kehebatan Tuhan itu ada terjadi untuk hamba-Mu. Sehingga jiwa-jiwa yang dilayani mendapatkan lawatan Tuhan, mendapatkan berkat pertolongan Tuhan. Baik doa nubuatan, pesan-pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan, biar itu boleh terjadi dalam kehidupan kami lewat pelayanan hamba-Mu Cik Lingling. Tambahkan hikmat akal budi, tambahkan kekuatan dan semangat hamba-Mu untuk melayani pekerjaan Tuhan. Walaupun banyak orang yang tidak suka, banyak roh-roh jahat yang berusaha untuk menyerangnya, Tuhan, kuasa-Mu lebih dahsyat Tuhan. Engkau sanggup melindungi dan menjaganya. Hadirat Tuhan membentengi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, Engkau berkati keluarganya. Supaya anak cucu mantunya terus juga di dalam penyertaan Tuhan. Sekali, oh Tuhan, rumah tangganya, hidup pernikahan anak-anaknya, selalu ada dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Masa depan anak cucu mantu diberkati oleh Tuhan. Pelayanan hamba-Mu Cik Lingling terus diberkati oleh Tuhan. Baik pelayanan onset Tuhan di Hotel Miswan ataupun pelayanan onset ada di Menara Doa. Pelayanan di Surabaya dan sekitarnya. Oh Tuhan, pelayanan sampai menjangkau keluar kota. Tuhan juga berkati. Kami bawa dalam doa, besok Rebu hamba-Mu akan melayani pekerjaan Tuhan. Sementara Zoom diliburkan karena hamba-Mu ada tugas keluar untuk pelayanan. Maka Tuhan terus Tuhan bekali hamba-Mu dengan kekuatan-Mu, dengan otoritas sorga, dengan kekuatan supranatural Tuhan bekerja dengan sempurna. Berkati Tuhan dimanapun hamba-Mu berada, bisa menjadi berkat bagi pelayanan, bagi jemaat, bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih, berkati Tuhan. Kami juga doakan untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam Zoom Grace Ministry ini. Tuhan berkati, baik Ibu Grace Lumampau, Tuhan kami serahkan Ibu, oh Tuhan, Ibu Dorcas, Ibu Deborah, juga kami berdoa untuk Bapak Yosua, kami berdoa untuk Bapak Stefanus Moses. Tuhan kami juga berdoa untuk, oh Tuhan, Dr. Habel Nun. Tuhan kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak. Oh haleluya, 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 hamba-Mu yang haleluya. Tuhan, Engkau tolong siapapun nama-nama mereka, hamba-Mu tidak mengingat satu persatu. Biarlah kuasa-Mu melawat memberkatinya, terus senantiasa memberkati kami juga. Oh Tuhan, haleluya. Berkati Tuhan, anak-anak Tuhan yang dalam kelemahan dikuatkan, yang sakit sembuh, yang susah terhibur, yang kekurangan diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk, oh Tuhan, co-host, haleluya, hamba-Mu David, Sylvia, suami istri bersama anak-anaknya. Tuhan, Engkau tolong berkati Tuhan. Kami juga berdoa untuk Julius, Stasia, Tuhan, mereka kakak beradik juga mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Engkau menopang masa depannya. Tuhan, Engkau lindungi jaga semua. Oh Tuhan, haleluya, haleluya. Kami serahkan, oh Tuhan, Engkau berkati anak-anak-Mu dalam usaha pekerjaannya, bisnisnya. Berkati Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Berkat melimpah, berkat jasmani dan rohani terus mempelihara kehidupan hamba-hamba-Mu. Oh jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan semuanya dimanapun mereka berada. Berkati orang-orang tua yang sudah lanjut usia. Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan. Tuhan memberikan pengharapan dan sukacita kebahagiaan yang daripada Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan, haleluya. Engkau berkati Tuhan Bapak Wilson Pangkai semakin sehat dan sembuh. Tuhan, haleluya.
supaya Bapak Wilson Pangkai bersama Ibu Herawati terus menikmati hadirat Tuhan, menikmati kemurahan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua ini kepadamu. Kiranya berkat kemurahan Tuhan menyertai hamba-Mu sebentar akan lanjutkan ibadah pelayanan ini Tuhan. Kau memberikan semangat, berikan kekuatan, terus senantiasa penyertaan-Mu ajaib dan sempurna. Tuhan, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Izinkan kami menadahkan tangan di hadapan hadirat Tuhan. Engkau turun tangan memberkati kami sekalian. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Terimalah berkat kasih sayang Bapa di sorga. Dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudusnya. Memberkati dan melimpahi dengan segala kebaikan. Oh, damai sejahtera, ketenangan, kenikmatan, kepuasan. Keselamatan yang Tuhan sediakan dari sekarang dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naik ke doa syukur kami kepadamu Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Ibu Gembala Pebenini atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan. Dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Amin. Sama-sama. Terima kasih kepada Ibu Gembala. Segera sembuh, sehat kembali. Ya. Tuhan berkati. Amin. Tuhan berkati. Ada? Ada yang dipakai Tuhan? Kalau nggak ada, kita lanjut. Ya, lemai dinding. Silakan. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 ya. Sesungguhnya tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Tuhan katakan kita tuh harus mengampuni ya, tidak boleh menyimpan sakit hati di masa lalu. Kita harus mengampuni, mengasihi, memberkati, mendoakan orang itu ya, supaya orang itu bertobat. Karena antara cinta dengan benci itu beda tipis ya. Kalau kita cinta itu mau makan ingat dia ya. Tetapi kalau kita sakit hati, kalau kita mau makan ingat perbuatan dia ya yang lukai hati kita. Kita tidak boleh ya dibelenggu oleh iblis. Karena kalau kita sakit hati, yang rugi itu kita sendiri. Mengapa? Karena doa-doa kita itu yang mau naik ke atas surga itu kembali lagi terhalang ke bumi. Jadi doa-doa kita itu tidak dijawab oleh Tuhan ya. Karena segala kejahatan kita, dosa kita. Kita harus mengampuni, mengasihi, dan melupakan ya. Memang kalau dengan kekuatan kita sendiri tidak bisa, tetapi kita minta ya Roh Kudus supaya mampukan kita untuk mengampuni dan mengasihi musuh-musuh kita. Karena pembalasan itu adalah urusan Tuhan ya. Yang penting kita itu hatinya bersih. Kenapa kita harus menjaga hati ya? Kalau di Amsal 4 ayat 23 itu
jagalah hatimu, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau hati kita baik, pasti mulut kita dan pikiran kita baik. Tetapi kalau hati kita sakit hati, pasti mulut kita itu membicarakan orang itu, ya gosip orang itu, dan juga pikiran kita itu ingin balas dendam itu. Sekian, terima kasih, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja.